Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Nur Tahta Gunada, kedua Angga Sudrajat, 3 Daniel Alfianto, 4 Muhammad Farhan Giri, dan kelima Ahmad Sarifudin. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu akan membahas tentang kepemimpinan servan dalam pemerintahan. Lanjut. Pengertian servant leadership. Servant leadership atau kepemimpinan yang melayani adalah suatu konsep kepemimpinan yang berawal dari perasaan tulus yang timbul dari dalam hati untuk melayani, menempatkan kebutuhan pengikut sebagai prioritas, menyelesaikan sesuatu bersama orang lain dan membantu orang lain dalam mencapai tujuan bersama. Konsep servant leadership pertama kali dikenalkan oleh Robert Greene pada tahun 1970 dalam bukunya The Servant as Leader. Robert, Presiden Amerika Telephone and Telegraph Company (AT&T), menurut Greenleaf, servant leadership adalah seseorang yang menjadi pelayan lebih dahulu, dimulai dari perasaan alami bahwa seorang yang ingin melayani harus terlebih dahulu melayani, kemudian pilihan secara sadar membawa seseorang untuk memimpin. Selanjutnya akan saya serahkan ke Farhan Giri. Berikut ini beberapa pengertian dan definisi servant leadership dari beberapa sumber buku. Yang pertama, menurut Sanjaya dan Sars 2002, servant leadership adalah pemimpin yang mengutamakan kebutuhan orang lain, aspirasi, dan kepentingan orang lain atas mereka sendiri. Servant leader memiliki komitmen untuk melayani orang lain. Nomor 2, menurut Sepp, pemimpin yang melayani servant leadership adalah seseorang pemimpin yang mengutamakan pelayanan. Dimulai dengan perasaan alami seseorang yang ingin melayani dan untuk mendahulukan pelayanan. Selanjutnya, secara sadar, pilihan ini membawa aspirasi dan dorongan dalam memimpin orang lain. 3. Menurut Trompenars dan Feuerman, servant leadership adalah gaya manajemen dalam hal memimpin dan melayani berada dalam satu harmoni dan terdapat interaksi dengan lingkungan. Seseorang servant leader adalah seseorang yang memiliki keinginan kuat untuk melayani dan memimpin. Dan yang terpenting adalah mampu menggabungkan keduanya sebagai hal saling memperkuat secara positif. Nomor 4, menurut Poli 2011, menurut servant leadership adalah proses hubungan timbal balik antara pemimpin dan yang dipimpin, di mana di dalam prosesnya pemimpin pertama-tama tampil sebagai pihak yang melayani kebutuhan mereka yang dipimpin, yang akhirnya menyebabkan ia diakui dan diterima sebagai pemimpin. Untuk nomor 5, menurut Fonday 2010, servant leadership merupakan seseorang yang sangat peduli atas pertumbuhan dan dinamika kehidupan pengikut dirinya serta komunitasnya. Karena itu, ia mendahulukan hal-hal tersebut daripada pencapaian ambisi pribadi, personal ambitius, dan kesukaan semata. Untuk yang selanjutnya akan saya serahkan kepada Angga Sudrajat. Menurut Spres 2002 bagi 27 29 terdapat 10 karakteristik servant leadership, yaitu sebagai berikut. Mendengarkan, listening. Servant leader mendengarkan dengan penuh perhatian kepada orang lain,
mengidentifikasi dan membantu memperjelas keinginan kelompok, juga mendengarkan suara hati dirinya sendiri. 2. Empati. Pemimpin yang melayani adalah mereka yang berusaha memahami rekan kerja dan mampu berempati dengan orang lain. 3. Menyembuhkan, healing. Servant leader mampu menciptakan penyembuhan emosional dan hubungan dirinya atau hubungan dengan orang lain, karena hubungan merupakan kekuatan untuk transformasi dan integrasi. 4. Kesadaran awareness, kesadaran untuk memahami isu-isu yang melibatkan etika, kekuasaan, dan nilai-nilai, melihat situasi dari posisi yang seimbang yang lebih terintegrasi. Persuasi, pemimpin yang melayani berusaha meyakinkan orang lain daripada memaksa kepatuhan. Ini adalah satu hal yang paling membedakan antara model otoriter tradisional dengan servant leadership. Konseptualisasi, kemampuan melihat masalah dari perspektif konseptualisasi berarti berpikir secara jangka panjang atau visioner dalam bisnis yang lebih luas. Kejelian, jeli atau teliti dalam memahami pelajaran dari masa lalu, realitas saat ini, dan kemungkinan konsekuensi dari keputusan untuk masa depan. 8. Keterbukaan, menekankan keterbukaan dan mempersuasi untuk membangun kepercayaan dari orang lain. Komitmen untuk pertumbuhan, tanggung jawab untuk melakukan usaha dalam meningkatkan pertumbuhan profesional, karyawan, dan organisasi. Membangun komunitas, build community, mengidentifikasi cara untuk membangun komunitas. Oke, selanjutnya teman saya dilanjut. Dimensi servant leadership. Menurut Barbuto dan Weller 2006, dimensi servant leadership adalah sebagai berikut. 1. Altruistic calling, yaitu hasrat yang kuat untuk membuat perubahan positif pada kehidupan orang lain dan meletakkan kepentingan orang lain di atas kepentingan sendiri, dan juga akan bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan bawahannya. 2. Emotional healing, yaitu komitmen seorang pemimpin untuk meningkatkan dan mengembalikan semangat karyawannya. 3. Wisdom, yaitu pemimpin yang mudah untuk memahami suatu situasi dan dampak dari situasi tersebut. 4. Persuasif mapping, yaitu sejauh mana pemimpin memiliki keterampilan untuk memetakan persoalan dan mengkonseptualisasikan kemungkinan tertinggi yang akan terjadi dan membujuk seseorang untuk melakukan sesuatu ketika mengartikulasikan peluang. 5. Organisational stewardship, yaitu sejauh mana pemimpin menyiapkan organisasi untuk membuat kontribusi positif terhadap lingkungannya. 6. Humility, yaitu kerendahan hati pemimpin. 7. Vision, yaitu sejauh mana pemimpin mencari komitmen semua anggota organisasi terhadap visi bersama dengan mengajak anggota untuk menentukan arah masa depan perusahaan. 8. Service, yaitu sejauh mana pelayanan dipandang sebagai inti dari kepemimpinan dan pemimpin menunjukkan perilaku pelayanannya kepada bawahan. Selanjutnya dibacakan oleh teman saya. Kesimpulan dari penelitian mengenai pengaruh servant leadership dan komitmen organisasi terhadap kinerja pegawai negeri sipil pada Rektorat Universitas Andalas adalah sebagai berikut. 1. Servant leadership berpengaruh
positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai, maka dapat disimpulkan bahwa setiap terjadinya peningkatan terhadap servant leadership, maka akan meningkatkan kinerja seorang pegawai. 2. Komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai, maka dapat disimpulkan bahwa dengan ditingkatkannya komitmen organisasi sehingga kinerja pun akan meningkat. Artinya semakin baik suatu komitmen, maka kinerja seorang pegawai akan meningkat. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.